pelajaran matematika yang SSK. Ya, kita coba memahami dari sisi yang lain tentang statistika ini. Ya. Izin share screen ya. Siap, Bu. Boleh dijadikan co-host. Bentar. Yang laptop. Yang mana, Bu? Yang laptop. Oke. Ya. Seperti kita ketahui ya sambil menunggu, sekolah kita terintegrasi. Ya. Apa itu SSK? Sekolah Siaga Kependudukan. Sudah belum selesai? Belum, Bu. Ini? Sudah. Oke. Kita lihat dulu ya. Sajian data ada tulisan berikut. Coba siapa nih yang bisa baca nih? Ini ada tulisan kira-kira dari tulisan ini ya, apa yang bisa kita ambil terkait dengan penduduk Indonesia? Coba dicermati dulu, kelihatan ya, bisa di zoom ini ya, di HP bisa ya, dibesarkan, bisa kan? Iya, Bu, bisa, Bu. Coba dibaca dulu. Indonesia berada di peringkat keberapa? Populasi terbanyak? Empat, Bu. Peringkat keempat ya. Setelah Amerika Serikat, Cina, dan India. Tapi kita masih kalah dengan India. Itu tahun terbaru 2021. Ini data. Bicara data, sangat penting data itu disajikan ya, supaya orang membaca dan memaknai suatu informasi itu lebih cepat dan akurat. Nah, kalau kita lihat lagi berapa jumlah penduduk kita di tahun 2021 ini per bulan Februari ya, dan woi dia kuda, woi kena zoom. Meto. Kasih data ini Halo, Bu. Ibu Milwa. Mic-nya, Bu. Belum aktif, Bu. ya. Halo. Halo, sudah ada, Bu. Ya. Tahun 2020 datanya seperti sajian yang terlihat gitu ya. Di sebelah kiri ada nomor, kemudian ada penduduk laki-laki, kategorinya, jumlahnya gitu ya, frekuensinya, kemudian penduduk perempuan, dan terakhir itu penduduknya. Dan sajian data ini penting. Kenapa? Nanti bisa memproyeksikan ya jumlah penduduk di tahun-tahun berikutnya, sehingga ledakan penduduk bisa dikontrol. Nah, lebih uniknya lagi ya,
dari hasil bacaan ini tadi, bahwa tahun kapan kita mengalami ledakan penduduk? Di tahun 2030 sampai 2045. Itu disebut dengan bonus demografi, ya. Jadi pada tahun itu kalian berapa umurnya? Kalau kan umurnya berapa? 30. Di tahun 2030 kalau umur kamu sekarang itu sudah 18 tahun, berarti ditambah kan 2021. 2030 10 tahun kemudian berarti kamu di usia produktif, ya. 15 sampai 60. Berarti kamu termasuk dalam golongan orang-orang yang menikmati era bonus demografi. Bahasa kerennya bonus demografi, bahasa dusunnya ledakan penduduk. Dan lonjakan penduduk ini, jika kalian tidak mampu bersaing, tidak memiliki skill apapun, maka berarti usia produktifmu tidak bisa dikasih. Apa kaitan dengan K gitu ya? Matematika itu menyajikan data. Kemudian dengan data itu bisa menganalisis, ya, bisa dijadikan suatu alat mengambil kesimpulan. Mati lampu, wifi mati. Oh, mati lampu. Ibu masih Bu, mati lampu. Ya, Masih, Bu. kamu teman. Satu. Kami masih ya. Kamu korban lampu. Gimana ini, Bu? Mati lampu. dengan Wifi. Abis saya data kospon nih. Halo, Bu. Dinap mati lampu ya, halo. Sorry Ibu terdengar? Masih dengar, Bu. Terdengar Bu. Gelap, Bu, gelap. Masih, Bu. Apa yang Lancar dong. dan dari pemaparan saya sambil menyiapkan alat tulis, karena kita akan mengulangi yang kemarin itu. Hasil dari ulangan kita masih belum memuaskan. Kenapa? Dari hasil analisis yang Ibu periksa, hasil ulangan kamu itu ternyata masih banyak teman-teman yang belum ngerti membuat kelas. Masih banyak teman-teman yang belum mengerti membuat batas kelas. Masih banyak pula teman-teman yang belum mengerti membuat OGIF positif dan OGIF negatif, ya. Oleh karena itu keprihatinan Ibu ini, Ibu ingin mengulang kembali penjelasan tentang materi tersebut. Oke ya. Nah, apa penting? Seandainya kalian nanti bekerja di BPS, ya, bekerja menjadi orang yang membuat data-data, maka nanti kalian memiliki skill itu, gitu ya. Coba kita perhatikan yang di BPS, data di BPS. Alhamdulillah lampu sudah hidup kembali. Nah, bukan 0 sampai 4, 5 sampai 9 gitu ya. 10 kita lihat dari 0 sampai 4 itu panjang rentangan. Ayo mana sampai kita tadi? Halo? Farhan? Masih stay? Masih, Bu. Masih. Oke.
Baik, di kelas pertama di situ ya 0 sampai 4, kemudian kelas kedua 5 sampai 6. Panjang kelasnya berapa nih? Coba Ibu kasih waktu dulu. Dari 0 sampai 4 itu berapa? Panjang kelasnya. 0, 1, 2, 3, 4. Kalau mau hitung cara konvensional gitu ya. Kalau mau cara cepatnya 5 dan 9 dikurangkan 4. Dari mana 5, Bu? Ini kelas yang sudahnya ini 5 dikurangkan dengan 0. Batas bawah kurang batas bawah. Atau batas atas kurang batas atas 9, 4. Sehingga diperoleh panjang kelasnya 5 kalau di sini ya. Itu untuk menebak panjang kelas. Nah ini terkait jumlah penduduk ini adalah frekuensi kalau kita kayak. Lalu bagaimana ilmunya di dalam matematika? Bisa sebutkan. Share screen Ibu. Yang PPT belum nampak ya? Belum, Bu. Belum. Masih perpindahan. Mudah-mudahan bisa share screen ya. Kalau tidak berarti kembali ke semula. Sulit sekali ya. Mesti muter-muter Farhan. Masih, Bu. Mohon sabar Bu ya. Nah, Anda hebat ya. Kemampuan menganalisis dari data ini itu akan diperlukan di lapangan, apalagi ketika kalian bekerja nanti statistika gitu ya di perkantoran yang terkait penduduk KKBN. Jadi data-data selalu diperbaharui setiap tahunnya biasanya. Kita sering kalau kita temui di rumah-rumah kita ada pendataan ulang dari BPS ya. Kelihatan share screen Ibu? Kelihatan, Bu. Oke, baik. Ini sepertinya tidak usah pakai nah. Oke. Ini ada hubungannya dengan ilmu statistika tadi ya. Statistika terkait dengan penyajian data kan tabel distribusi frekuensi. Ibu yakin kalian sudah bisa membuat tabel distribusi frekuensi, cuman kemarin itu karena kita lebih pecah konsentrasi tidak fokus gitu ya, karena tidak pede ya. Mohon untuk tidak mengaktifkan annotation-nya ya, atau coret-coret nilai, nanti mungkin mengganggu dan Ibu yakin itu tidak sengaja. Nah ini tabel Ibu ambil di MIPA 4. Nah karena kemarin itu hasil pemeriksaan ada satu yang mendapat nilai 100 gitu ya, itu PB sama adakan tugasnya gitu ya, di data 12 MIPA 4. Di sini ya, ini Ibu ambil pekerjaan gitu, bisa terlihat Farhan? Terlihat, Bu. Jelas nggak? Bisa diperbesar kan? Bisa ya. Nah ini mohon izin ya, saya ambil dulu. Hadir kah di room? Ada kan? Ada, Bu. Mana Feby?
Tolong diberi kesempatan untuk aktifkan mic sampai dia menjelaskan coba. Oke, untuk Feby silakan untuk raise hand. Feby, tolong untuk raise hand. Masih di room kah? Feby, Dewi Wijaya Kusuma gitu ya. Oh jadi Wijaya Saputra apa? halo Bi. On aktifkan mic-nya kali. Han. Sudah Bu. Halo Feby. Halo Bu. Ya. Ini hasil pekerjaanmu. Bisa kamu menjelaskan bagaimana cara memperoleh panjang kelas biar berbagi dengan teman-teman. Oke ya, silakan. Cara menentukannya Bu? Ya, dari range apa trik-triknya? Ya, cara menentukan range Bu, mencari nilai max Bu, kemudian mencari nilai minimum Bu. Dari data diperoleh Nilai maksimum dan nilai minimum Bu. Range tuh nilai maksimum. nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Oke. Nilai maksimum dikurang nilai Minimum Bu. minimum. Ya, di kelas minimum sebesar 99, minimumnya 48 Bu. 28. Oke. Setelah itu menentukan Banyak kelas Bu. Banyak kelas Bu. Rumus banyak kelas kan 1 ditambah 33 log n. N ini Bu dari data kelas MIPA 4 Bu. Datanya sebanyak 40 Bu. terus Ya, jadi masukkan karena misal lo ngambil di 6 ini do cukup Bu. bisa yang bagus ya. Setelah itu kita peroleh panjang Kelas Bu, masa ke rumus range dibagi banyak kelas Bu. 51 dibagi 7 7,38. Aku ngambil pembulatan ke 8 dia ke 7 Bu, karena seandainya pembulatan ke 7 ada data yang tidak masuk Bu. Kamu ngambil pembulatan ke 7 Bu, datanya itu masuk tuh 9, jadi 97 sampai 99 tuh tidak masuk data Bu. Baik, analisa yang bagus ya teman-teman dari PB ini, karena kan kemarin Ibu memberikan kebebasan boleh dibulatkan ke bawah, boleh dibulatkan ke atas. Di sini tidak menggunakan aturan pembulatan ya. Jadi kalau dibulatkan ke bawah seperti 7,38 ada data yang tidak masuk. Baik, terima kasih Bi, lanjut. Sehingga dari jawaban baby membuat tabel distribusi frekuensi, yaitu tadi panjang kelasnya berapa ya diperoleh? 8 ya Bi? 8. Ada Mem City kayaknya juga ada kita ditemani beberapa bulan ini. Terima kasih Pak Wandi. Ya. Oke. Farhan. Ya Bu. Sepertinya Feby sudah tidak terdengar suara ya. Bisa di sini Pak? Mati Halo, ya. Bu.
Baby, Farhan kemarin datanya sama nggak sama Baby? Sama ya? baby, ini pak Baca berapa? Bu? 4. Sama sepertinya bu, kalau nggak salah. Yang nah, ada Tina Salsabila. Tina, halo? Tina Salsabila, silakan unmute. Halo Tina. Tina Salsabila, Ada Baitra tuh. Coba Baitra jadi memancing tidak nih? halo Bait, silakan di unmute untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Wilma. Dan diamin. Silakan Bait. Halo Baitra. Apa bu? Halo bu. Baik. Ini perhitung panjang klan. Ya, Ya bu. panjang adalah. Terus dari tabel ini yang paling itu yang mana? Yang 8 itu angka dari 48 sampai ke 55 bu. Benarkah 8? Ya benar bu, 8 bu. Betul ya? Atau caranya kalian batas bawah misalnya dikurang 72 atau 50 dikurang 42 akan diperoleh 8 ya. Iya. Oke. Nah, tadi atau di hasil ulangan teman-teman kita, Baitra, Farhan, masih banyak yang keliru di dalam panjang kelas, ya. Panjang kelas dikiranya banyak kelas, dia Oh tertukar. iya bu. Tukar. Oh, tertukarnya di bagian situ. Untung 7. Iya bu. Lihat lagi. Halo Baitra, terima kasih ya. Baik, terima kasih Baitra. Kaget lagi ya. Sebentar. Sepertinya laptop mulai. Setelah kita menentukan banyak kelas 7 tadi ya. Kemudian panjang kelasnya 8. Langkah selanjutnya apa lagi Farhan? Menentukan objek bu. Batas kelas dulu. Oh iya, batas kelas. Karena OGIF nanti tergantung. Ada tepi bawah kelas, ada namanya tepi atas kelas ya. Oke, tepi bawah kelas yang mana nih? Kalau kita lihat dari sajian batas kelas Yang 47,5 bu. 47,5. 5. Begitu juga untuk kelas-kelas selanjutnya ya. Jadi 56 menjadi 55,5 itu aturannya dikurang berapa? Untuk bilangan 0,5. Untuk bilangan bulat 0,5, untuk bilangan desimal Ya. 0,05 bu. itu ilmunya tentang aturan batas dari pengukuran, kesalahan dalam pengukuran namanya ya, kesalahan dalam pengukuran. Nah untuk batas atasnya atau tepi atas kelas, ada istilahnya tepi atas kelas gitu ya. Jadi bagian atas 55 ditambah 0,5. Karena kemarin itu kalau ibu tidak salah di kelas 3 atau kelas 4 ya, untuk batas atasnya ada kesalahan penulisan. Seharusnya 71,5 atau misalnya batas bawahnya 63,5. Kalau untuk kelas sebelumnya 63,5 dibuat 64,5. Itu saya pikir bukan karena tidak mengerti konsepnya gitu ya, tapi karena namanya situasi ulangan atau situasi tes itu berbeda dengan situasi belajar biasa gitu ya. Kita pasti grogi.
Benar nggak Farhan? Iya, Bu. Baik. Nah, berikutnya kita bisa menentukan frekuensi. Nah, di sini teman-teman yang banyak menghabiskan waktu, benar tidak? Benar. Sampai waktunya habis 1 jam untuk menghitung banyaknya frekuensi tiap kelas, ya. Ya, dari data diperoleh. Bentar, ini satukan dulu datanya. Ini ya, dari data sini. Lihat nggak saja ini? Terlihat, Bu. Oke. Dari data mentah ini, kita akan mengelompokkan sesuai dengan kelas-kelas yang sudah kita buat, ya. Kita mengelompokkan sesuai dengan kelas-kelas yang kita buat. Nah, tujuannya apa? Supaya kita bisa memperoleh data terkait banyaknya data yang berada di kelompok itu. Seperti tadi sajian di BPS tadi, dia mengelompokkan data sesuai dengan kelompok umur gitu ya. Coba kita lihat lagi yang tadi. Mengelompokkan data sesuai kelompok umur gitu ya. Dari umur 0 sampai 4 tahun sekian penduduk perempuan. Dari umur 5 sampai 9 diperoleh penduduk laki-lakinya sekian gitu ya. Dan itu data-data ini tidak sembarangan. Tentu dengan analisa-analisa yang tadi seperti contoh sederhana yang kita bahas tadi ya. Data mentah dari nilai ulangan harian gitu ya. Nah, nanti kalau untuk kehidupan sehari-hari seperti yang sajian dari data Badan Pusat Statistik ini gitu. Dengan rentang 5 diperoleh kelompok-kelompok umur yang sudah dikelompokkan sesuai dengan tabel. Baik, kembali ke laptop. Oke ya, sudah untuk frekuensi ini diperoleh untuk kelas pertama itu sebanyak 2, kemudian kelas kedua nggak ada ya datanya jadi 0, kelas ketiga itu 1, kelas keempat 5, kelas ke-6 16, kelas ke-7 itu ada 13, ini sama untuk Farhan masih benar. Oke. Lanjut ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya membuat OGIF positif dan OGIF negatif. Ya, Farhan boleh bantu Ibu untuk menjelaskan terkait OGIF positif dan OGIF negatif ya. Oke, Bu. Boleh? Baik, untuk pertama itu OGIF negatif. OGIF negatif itu untuk frekuensi lebih dari. Jadi untuk OGIF negatif itu kita menggunakan batas bawah, Bu. Oke. Ya. Suaranya, Bu? Ya, jelas. Oke, berdasarkan data itu 47,5. Nah, 47,5 itu ada di batas bawah 48 dengan frekuensinya itu 2. Jadi untuk hasilnya nanti itu 40, Bu. Lanjut untuk 55,5 itu ada di batas bawah 56. Frekuensinya sendiri itu 0. Jadi 40 kita kurang dengan 2 yang tadi, Bu. Jadi 38. Begitu pula seterusnya. Sampai diperoleh akhirnya 3 ya. Ya, sampai diperoleh akhirnya 3. Jika sudah 3 itu nanti OGIF yang negatif yang itu ya? apa, Bu? OGIF negatif. Ya, OGIF negatif. Kemudian Nah, perbedaan ini ya, perbedaan OGIF negatif dengan OGIF positif. apa, Bu? Perbedaannya di mana? OGIF negatif itu kita menggunakan batas bawah dari datanya, batas kelas. Kalau OGIF positif itu kita menggunakan batas atasnya, Bu. Begitu, Bu. Ya, cenderung kalau untuk hasil frekuensinya yang OGIF positif selalu dari bawah sampai atas.
dari harus berkurang, ya kan? Kayaknya negatif gitu. Oke. Itu terkait tabel OGIF. Kita belum bicara grafiknya ya. Nah, yang ketiga itu yang paling besar di atas. Habis ini nggak keburu waktunya ya. Berdasarkan analisa dari PB ini, rentang dari kelas MIPA 1 sampai MIPA 4 itu yang terbesar ada di MIPA 3. Maknanya apa? Berarti nilai di MIPA 3 ini ada yang jomplang, ada yang paling besarnya. Yang besar dengan yang kecilnya itu terlalu besar bedanya gitu ya. Hingga ada yang terlalu pintar, ada yang terlalu tidak nyambung gitu kan, atau ada yang kurang nyambung terkait dengan nilai ulangan ini. Itu analisa dari seorang guru. Oke, baik. Kita lihat nih pekerjaan teman kita satu lagi, data untuk MIPA 2. Nah, rata-rata di MIPA 2 ini semua teman yang menjawab itu belum ada yang benar. Kenapa? Analisa yang dilakukan seperti PB tadi masih kurang. Kita lihat ini pekerjaan salah satu teman kita, siapa nih? Ibu ambil. Oh, nggak ada namanya. Siapa tuh, Bu? Tulisan siapa nih? Nggak kelihatan, Bu. Oh, Stefani ya. Tulisan Stefani ini. Ya. Mohon izin ya, Stefani. Pekerjaannya Ibu ambil dulu untuk teman-teman diskusikan. Baik, ini data MIPA 2. Dari perhitungan analisa yang sangat penting itu ada di panjang kelas dan banyak kelas. Banyak kelas dan panjang kelas ya. Banyak dan panjang detail atau kita tidak sensitif melihat data ini, melihat hasil perhitungan ini, maka nanti analisa kita akan kurang tajam. Nah, ini memang dari perhitungan ini diperoleh 6,28 sehingga dibulatkan dengan Stephanie dan teman-teman itu 7, kemudian panjang kelasnya juga 7 gitu ya. Panjang kelasnya 7. Akan tetapi gitu ya, masalahnya muncul di sini. Nah, ketika dibuat kelas-kelas yang tadi sesuai perhitungan, ada data yang tidak masuk. Ini tadi yang dibilang PB, ada data yang tidak masuk. Ternyata dia tidak mau kalau dibulatkan ke 7. Dia ngambilnya harusnya ke 6. Sehingga panjang kelasnya tidak 7. Panjang kelasnya ini 8. Nah, kalau 8 akan masuk. Karena data tertinggi tadi kalau kita lihat apa? Diperoleh data tertinggi itu 99. Kelihatan ya di sini 9. Dati tabel distribusinya dia untuk 98. Misalnya pembulatan di banyak kelas itu sebesar 7 ya. Jadi kalau sudah salah di sini, untuk berikutnya sudah nggak bisa diproses ya, karena tergantung di sini, tergantung dari kita mengkonstruk kelas ya, tergantung kita mengkonstruk kelas. Oke, jadi mohon maaf ya, dalam menganalisa ini di statistika itu sangat penting ketajaman feeling. Kalau kita buat seperti ini masuk enggak? Kalau kita buat seperti ini masuk enggak? Gitu ya. Nah, sehingga pekerjaan yang kita lakukan bisa menghasilkan pekerjaan yang benar. Nah, ketika kalian nanti di dunia kerja itu sangat penting. Sangat penting ya. Skill itu sangat penting. Kenapa? Selain kejujuran, kerja keras, ketelitian ini sangat penting. Karena itu menjadi nilai tambah kita untuk mampu bersaing dengan pesaing-pesaing kita yang tidak sedikit gitu ya. Dan selain kita bersaing di dalam negeri, kita juga bersaing dengan teman-teman yang ada di luar negeri.
Jadi zaman bonus demografi itu zaman kalian, ya. Maka anak-anak dengan terjadinya ledakan penduduk usia produktif, ya, di tahun-tahun kalian masa produktif kerja, itu berarti bekalilah diri kalian sebaik mungkin dengan kemampuan-kemampuan yang akan membuat kamu terpilih, ya, membuat kamu terpilih. Ibu terpental kah? Masih ada Ibu? Share screen-nya, Bu. Enggak ada, Bu. Oke, siap. Ibu ulang ya. Bisa, Bu? Udah Nah, sudah, Bu. proses? Ya. Jadi ledakan penduduk yang akan terjadi gitu ya di zaman kalian masa pencari kerja usia produktif saat itu umur kamu sekitar 28 30-an ya. Nah, itu usia-usia yang sangat membutuhkan kematangan di dalam berpikir dan kematangan di dalam ekonomi, kekuatan ketahanan pangan yang ada di dalam keluarga kita. Bagaimana kamu bisa menghasilkan generasi yang berkualitas jika kalian tidak memiliki penghidupan yang layak, gitu kan? Ketika kalian tidak mampu bersaing, tentu penghasilan atau sektor dari ekonomimu akan tidak baik gitu ya, pada saat itu. Nah, lalu bagaimana cara cerdas untuk bisa eksis di zaman kalian nanti gitu ya? Ya makanya sekarang tingkatkan kualitas diri gitu ya. Sibukkan diri kita untuk mencari bekal-bekal yang akan dibutuhkan pada saat itu. Kemudian jangan pula kita berharap kita mencari kerja. Silakan buat lapangan pekerjaan. Ya. Silakan kalian yang jadi bosnya, ya. Jadi ownernya. Jadi jangan sebagai istilahnya itu pekerja, penikmat pekerjaan orang. Gitu. Dan itu yang harus kita persiapkan. Baik anak-anak, mungkin itu materi dari Ibu terkait dengan sajian data dengan tabel distribusi frekuensi. Silakan Farhan untuk dibuka sesi tanya jawab ya, karena waktu kita ada sekitar 8 menit lagi. Oke. Silakan. Baik, terima kasih untuk Ibu Milma. Sangat bermanfaat sekali materinya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin tanya jawab, silakan raise hand. Yang ingin bertanya atau boleh di chat. Ya, silakan. Yang ingin bertanya, silakan boleh raise hand atau di chat. Yang bertanya seputar dengan materi kita statistika atau yang ingin bertanya seputar SSK ya, Bu? Boleh. Bebas ya. Silakan. Ada Dina di sini ya. Ada, Bu? Ada Deva, Diska Cantika, Bunga, Diva ya. Aziza, Baitra, masih stay Baitra, belum mancing Bait. Anissa, Izatul, Aldian. Silakan ingin bertanya. Egi nih, biasanya yang banyak pertanyaan nih Egi. Fadila, Evi Putri, Evi Junita, oke, Elsie. Apa kabar Elsie? Fauzan ya. Fauzi Murtando. Ya, ada pertanyaan nggak Fauzi? Fauzi? Izin Bu Milma. Ya, Pak Rizwandi silakan. Moderator Farhan, izin. Ya, Pak. Saya Silakan, kirimkan itu data pendukung untuk materi Bu Milma ini ke WA Farhan sebagai moderator. Oh, Kalau ya, Pak. memang nanti ada kesempatan untuk belum dengan sensus penduduk dengan materi saya yang tentang ketenaga kerjaan. Artinya materi ini berkait karena tadi saya perhatikan dan saya lihat
materi yang ditampilkan oleh Ibu Wilma adalah tentang bonus demografi berkaitan dengan sensus penduduk. Dan itu adalah salah satu materi tadi, mungkin kalau memang nanti ada kesempatan, tolong ditampilkan untuk kita ketahui bersama. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama, Pak. Jadi di share screen Pak Farhan, Ibu stop sharing ya. Oke. Baik. Oke, sambil menunggu Tugas tampilan ekonomi dari ya, Han. Sambil menunggu, silakan yang ingin bertanya seputar materi tadi. Ya, materi ketenaga kerjaan, Pak. Penduduk. Yang Ya. tugas ekonomi, Pak. Adit. Oke, Pak. saya kira ada yang menanyakan Peri, Pera ini menunggu. Mustika Rozagi, Untuk menugaskan itu, mereka turun ke kelurahan atau ke desa untuk mengambil data, dan dari data anak itu dianalisa ini, Bu Melma. Ya. Jadi mereka menganalisa data-data yang berkaitan dengan peluang-peluang mereka untuk masuk dunia kerja, seperti yang Ibu Melma tampilkan di bonus demografi atau tadi di data BPS ya. Nah, hanya saja mungkin Ibu Melma data BPS secara lebih umum, saya lebih besar, saya mengambil salah satu kelurahan yang itu ditugaskan dibagi per kelompok di setiap anak dalam 5 kecamatan di lingkungan Tais dan sekitarnya, sama Suma Kota, Suma Barat, Suma Timur, Suma Selatan, Suma Utara, dan Suma, ya itu 5 ya. Nah, ini salah satu datanya yang bisa kita lihat. Artinya mungkin anak-anak juga bisa menganalisa peluang apa yang nanti yang kita bisa ambil dan saya berselisih mana. Mungkin itu saja sebagai tambahan Ibu Mima untuk data pendukung dari yang Ibu tampilkan tadi. Ya, sayang ini videonya nggak bisa tampil. Ada videonya ketika dia mengambil data itu. Dulu posisinya di 11 MIPA 3 yang di atas tadi ada kelas elektron. Ini adalah moto atau apa kesepakatan kami untuk membentuk kelas elektron yang pada saat ini anak-anaknya sudah di mana-mana. Ya sudah, salah satunya ada teknik di UNIP. Oke, demikian sebagai tambahan. Terima kasih atas waktunya diberikan kepada saya. Ini adalah kaitan dengan materi ketenagakerjaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rison. Kita kembali lagi ke Ibu Milma. Ya, halo, silakan. Bu. baik ya. Oke, Ya, saya berhenti share screen ya, Bu. Ya. Oke. Baik, teman-teman. Masih ada yang bertanya? Apakah ada yang bertanya? Ya, sambil menunggu atau memang sudah jelas gitu ya. Ya, mungkin sudah ada pertanyaan lagi, Bu. Nanti kita juga tugas kita juga punya tugas proyek ya. Tugas proyeknya itu membuat analisa sehat tidak atau bagaimana tinggi badan dan berat badan siswa SMA 1 sehingga nanti kita bisa menyimpulkan bahwa siswa SMA 1 itu sehat dengan menggunakan ilmu ini gitu ya. Itu di bulan November tugas proyek itu sudah mulai dilaksanakan. Jadi mulai nanti silakan berkolaborasi untuk mengumpulkan data bekerja sama dengan UKS ya. Data anak kelas 10, data anak kelas 11, dan data anak kelas 12. Itu nanti teknisnya kita bagi di kelas. Dan terkait konten atau materi kita malam hari ini, luar biasa ya, menemani kita, menambahkan, artinya kita mempunyai ilmu baru, yang segar lah menurut kita, asli kontennya di serumah gitu ya.
Tadi Ibu secara umum Indonesia Raya. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang pukul 21:06. Tadi kita mulai pukul berapa, Pak? Pukul 20 lewat 15 lah, Bu. 12. Nanti kita harus berakhir di 21:15 ya. Ada yang ingin ditanyakan, karena nanti untuk remedial dari ulangan ini tentu kalian akan mencoba mengerjakan ulang gitu ya. Mencoba mengerjakan ulang dengan data baru. Jadi saya kirimkan tugasnya di grup WA ya. Oke. Bagaimana, Bu? Sudah Tidak ada selesai? pertanyaan teman Cepat. ini. Seperti memang sudah tidak ada pertanyaan, Bu. Sudah sangat jelas, Bu. Ada yang ingin memberikan pengalaman ketika mengerjakan soal di kelas? Misalnya Fauzi, kenapa tidak bisa mencapai nilai tertinggi gitu ya? Ada Fauzi kan? Fauzan, Fauzi, kita. Halo Bu Irianti, selamat bergabung. Ibu Marti, wow, Ibu Linda. Salah Ibu Marti. Kita ditemani banyak guru malam ini. Ya, anak-anak hebat. Semoga kalian nanti juga bisa eksis di dunia kerja, bisa menjadi orang-orang yang berkualitas ya. Selamat datang Ibu Marti, Bu Irianti. Biasanya Bu Neneng juga hadir nih. Telah menemani kita ya. Kalau Ibu tidak bisa menjawab, ada Bu Irianti, ada Ibu Marti. Silakan anak-anak. Ada waktu. Jangan lupa share absennya ya. Oh ya, Bu. Baik teman-teman, absen akan saya kirimkan di room chat. Jadi tolong tuh diisi ya. Stefani itu mau nanya Kita kasih Tan. waktu. Apa? Stefani mau nanya kayak itu. Oh ya, silakan. Untuk Stephanie, silakan di unmute. Silakan di unmute. Bu, akan kerjakan ke, berarti kalau misalnya dibulatkan ke 6 itu kan 8,1 berarti lagi Bu ke 8 8 itu udah masuk ya. Kalau 8 katanya udah masuk kan, 99. belum dicoba Bu, kemarin juga Kalau 8 57. Pasti geser satu-satu dia. Iya Bu, makasih Bu. Baik, terima kasih. Artinya anak-anak yang kemarin belum peroleh nilai maksimal itu bukan karena tidak bisa ya, karena kurang ketajaman di dalam menganalisa soal. Memang di data MIPA 2 ini ada sedikit menjebak ya, ingin Ibu memperoleh informasi atau data bahwa kemampuan anak menganalisa di soal ini sebatas mana gitu. Alhamdulillah ternyata masih terjebak gitu ya. Kenapa alhamdulillah, Bu? Masuk perangkap soalnya. Ya, baik teman-teman yang ingin mengisi absen sudah saya kirim di room chat Zoom. Silakan untuk diisi absennya. Kemudian jika masih ada yang ingin bertanya, silakan raise hand dan atau di room chat saja yang ingin bertanya. Dapat door prize nggak ini kalau ada pertanyaan yang menarik, Farhan? Tergantung Ibu, Bu. Ini biasanya ada Paris door prize-nya nih. Pomi. For me. Siapa yang bisa itu saya kasih pomi hari Senin. Oke. Nah, yang tadi bertanya kasih aja Pak, yang tadi bertanya. Ya nanti Stefani ambil sama Farhan ya. Nah.
Pominya berdua, misalnya ambil satu saat berdua. Senin. Kan satu, Stefani satu. Ya. Tadi ada Feby satu gitu ya. Ya, gitu. Gampang Ibu itu. Irianti, selamat datang Bu Irianti. Ada yang ingin dibicarakan atau ingin disampaikan Bu? Silakan Ibu. Ibu Ir. Ini senior Ibu nih Bu Ir. Pakar matematika. Atau kayaknya Rozagi nih mau bertanya dari Baik, Rozagi, silakan ingin bertanya. Silakan di-unmute. dari tadi tuh gelisah terus lagi, entah gelisahnya karena ingin bertanya atau karena ingin cepat-cepat selesai Zoom meeting malam minggu soalnya. Rozagi, Gak ada lagi ya, waktunya sudah nih kayak Pak Nanti. sudah Bu? Bagaimana Bu? Coba mic-nya kali nggak bisa unmute sendiri Farhan. Bisa Bu, silakan Rozagi. Ada tuh tulisan unmute. Silakan untuk di-unmute. Tidak mau Rozaginya Bu, geleng-geleng Bu. Saya boleh bertanya, Bu? Parisun Bu, mau bertanya? Ibu? Kenapa Ibu tidak terdengar suara Farhan ya? Halo Bu, ada Bu? Halo? Tidak terdengar Ibu? Tidak Bu. Suaranya. Halo? Tes, 1, 2, 3. Halus. Halo Bu. Aduh. Sekarang udah terdengar Bu? Bentar Ibu, masalahnya di mana nih? Suara Ibu terdengar jelas Farhan? Jelas Bu, jelas sekali Bu. Kenapa suaramu tidak ya? Oke baik, kita sama-sama menyimpulkan nih karena waktunya sudah habis. Saya ingin siapa yang menyimpulkan atau Farhan ada yang ingin ditunjuk? Oke, ditunjuk Bu. Angka berdistribusi frekuensi. Saya mau bertanya, boleh nggak, Bu? Farhan pilih salah satu teman kita. Ini Bu, Parisun mau bertanya Bu. Sebagai gambar secara umum saja matematika itu. Halo Ibu Wilma. Lengit, so. Ibu. Ibu Wilma, masih bergabung dengan kami? Halo Bu. Halo Farhan. Ah Bu, ini ada Parisun mau bertanya Bu. Oh iya, silakan. Silakan Pak bertanya Pak. Ya, terima kasih, Bu. Kita tuh kan ada matematika IPS, matematika IPA gitu loh. Mungkin bisa gambarkan secara umum perbedaan itu, sehingga nanti ketika saya masuk ke mata pelajaran ekonomi, karena kan ekonomi itu kan ada persamaan-persamaan dan ada harga keseimbangan segala macam itu. Nah, di mana bedanya Bu kira-kira? Setelah dianalisa matematika secara umum gitu saja. Terima kasih Bu. Baik Bu, silakan dijawab Bu. Oke, terima kasih Pak Riswandi. Kalau namanya matematika IPA dan matematika IPS itu ada di zaman kita SMA. Sekarang itu namanya ada matematika wajib dan matematika peminatan. Namun ketika kita runut ke belakang, namanya matematika IPS itu adalah matematika wajib. Nah, plusnya di MIPA itu ditambah matematika peminatan. Makanya kalau kurikulum mengatakan tidak ada matematika peminatan pada suatu tingkatan, itu sangat rugi sekali anak MIPA. Karena materi-materi lanjutan dari materi dasar yang dibahas di matematika wajib itu ada di matematika peminatan.
Jadi untuk matematika IPS itu matematika wajib saja, Pak. Terkait tadi untuk pembelajaran penawaran permintaan itu ada di program linier kayaknya. Ya. Ada harga keseimbangan Bu juga Bu tuh di Ada angka di ini. situ. Ada Di indeks. untuk harga keseimbangan itu di penerapan turunan kayaknya, Pak. Jadi kalau anak-anak belajar nanti turunan integral itu ada di situ. Oke, Bu. Oke. Ya, Bagaimana Pak? tambahan. Sudah cukup jelas jawaban dari Ibu Bilma? Ya. Sebetulnya saya memberitahukan ke anak-anak itu Oh sih, iya. ke anak IPA sehingga nanti anak kan Farhan dan kawan-kawan juga bisa memberitahukan sesungguhnya matematika itu sangat penting. Dan itu dasar kan kita ilmu umum sebetulnya. Itu makanya materi ini saya perhatikan tadi, makanya saya timbul ide tadi mendukung materi yang Ibu Milma yang Mas ini karena saya tugaskan pada aku gitu. Saya pas itu saya juga beberapa materi di mata pelajaran khususnya ekonomi. Itu Farhan sebagai tambahan saja. Terima kasih. Oh iya Pak, terima kasih Pak Riswandi. Baik, Ibu Milma, bagaimana? Ya, siap. Siapa yang ingin menunjukkan tadi? Farhan Itu- sudah tunjuk siapa? Ditunjuk saja Bu, sembarangan. Ya, Oke, kita tunjuk Muhammad Rozaki Bu. baik. Silakan, Zaki. Mana Ah. Martazaki? Martazaki Bu. Marzaki 1 ya, kita butuh 3 nih. Eh, Febi 1. Zaki, Rozaki, sama Febi Bu. Cukup Bu. Ya. Oke, Atau pertama Pinkan, siapa yang stay on? masih on semua Bu. Oke, Oke. silakan. Mau siapa dulu Bu? Rozaki pertama. Oke, Rozaki Unmute silakan. dulu. Coba unmute Silakan dulu. Farhan. Rozaki untuk di unmute. Oke. Sudah terhubung dengan Rozaki Bu. Silakan Rozaki untuk disimpulkan Disimpulkan tentang dia, kan? tentang materi tadi. Tentang cara membuat ada tabel distribusi tadi, kan? Ya, Oh, siap. iya. Ya, benar. Baik, di sini saya akan menyimpulkan tentang cara menentukan tabel distribusi. Baiklah, langkah pertama yaitu harus mengurutkan data dari terkecil sampai terbesar. Nah, Baik. saya dan teman-teman saya banyak lama itu habis waktu saat mengurutkan data kecil yang ke terbesar, Bu. Itu yang mau lama. Habis waktu di situ, Bu. Baiklah, setelah mengurutkan data terkecil dan ke terbesar, kita cari terlebih dahulu range-nya dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Kemudian setelah mendapatkan range, kita cari banyak kelasnya. Banyak sama dengan 3/3 log n, dengan n adalah jumlah data. Kemudian panjang kelas, rumusnya yaitu banyak kelas range dibagi banyak kelas. Kemudian dan yang terakhir yaitu membuat batas kelas, yang mana nilai kiri dikurang 0,5 dan nilai kanan ditambah 0,5. Baik, itu kesimpulan yang saya dapatkan. Oke, terima kasih untuk Muhammad Rozaki. Kasih aplaus dulu ya. Ya. Kasih aplaus dulu buat teman kita ya. Terima kasih Rozaki. Siapa lagi nih? Lanjut. Oke. Selanjutnya Martazaki. Sudah keluar Zaki nih, Bu. Zaki. Sudah keluar, Bu. Ngerayau boleh. Siapa lagi selain Martazaki? Selanjutnya langsung ke Febi. Febi, silakan untuk di unmute B. Oke, kita sudah terhubung dengan Febi. Silakan Febi untuk disimpulkan. Oke, baiklah, dari statistika tadi yang dapat kita simpulkan adalah pertama yaitu menentukan range. Cara menentukan range yaitu nilai maksimum dikurang
nilai minimum, kemudian banyak kelas, setelah itu panjang kelas. Tadi kata Rozagi, pada saat mengerjakan ulangan dia kesusahan pada saat memasukkan data pada banyak kelas. Cara mudah untuk memasukkan data tersebut agar tidak keliru adalah dengan cara menandai data tersebut. Misalnya data dari 40, kita bisa mencari data tersebut dan tandanya centang ataupun tanda silang. Begitu seterusnya. Oke, baiklah, itu saja yang dapat saya simpulkan. Oke. Saya kembalikan ke Farhan. Terima kasih untuk Feby Wijaya Saputra. Sedikit masukan untuk Muhammad Rozagi tadi. Bagaimana, Bu? Iya, Ya. luar biasa. Iya, Bu. Jadi ada 2 tipe kan yang udah ingatin, kalau lagi ulangan tidak mesti diurutkan datanya, silakan dikasih tanda saja, kasih tanda yang kemarin kita latihan gitu ya. Jadi Ya. boleh diurutkan kalau waktunya banyak, kalau tidak silakan dikasih. Betul ya. Terima kasih Feby ya. Bagaimana satu lagi, Bu? Cewek atau masih ke cowok? Ya, cewek dulu. Siapa Oke. lagi? Baik. Dipilih aja, Bu. Iya dipilih, Farhan yang pilih. Dina Nurjanati. Nah, ada Dina nih. Ada, Bu. Oke. Untuk Dina silakan di unmute. Halo, Dina. Sudah terhubung dengan Dina Nurjanati. Silakan untuk Dina Assalamualaikum Nurjanati warahmatullahi disimpulkan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan tentang cara menggunakan cara menentukan tabel distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu kita urutkan datanya terlebih dahulu dari data yang terkecil sampai data terbesar. Setelah itu menentukan rank. Rank yaitu bisa kita cari dengan mengurangkan nilai maksimum dengan nilai minimum. Yang ketiga yaitu menentukan banyak kelas. Rumusnya yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N yaitu jumlah dari keseluruhan data. Yang keempat yaitu menentukan panjang kelas. Rumusnya yaitu panjang kelas sama dengan rank per banyak kelas. Dan yang kelima yaitu tetapkan kelas-kelasnya berdasarkan langkah-langkah di atas. Selesai, Bu. Oke, terima kasih untuk Dina Nurjanati. Sangat bagus sekali. Kita beri aplaus, Bu. Ya. Ya, sip. Ya, Bagaimana, Bu? luar biasa ya. Sudah 3. Belum sampai ke OGIF nih, kayaknya Fauzi. Fauzi mau kasih statement tentang OGIF positif dan OGIF negatif. Baik, untuk Fauzi Murtando silakan untuk menyimpulkan tentang OGIF positif dan OGIF negatif. Silakan untuk Fauzi Murtando di unmute. Ada tulisan unmute. Tolong untuk ditekan. Silakan untuk di unmute. Fauzi Murtando. Halo? Fauzi? Stay ini di Masih di- bantu Masih di Zoom, Bu? Ada Fauzi? Tulisan Ada. tulisan di unmute. unmute, tolong untuk ditekan tulisannya. Astu Fauzi. unmute. Halo Fauzi? Lagi pergi supaya lu. Aduh tuh. Aduh, Fauzi. Fauzi. Ya, Bu. Sudah terhubung dengan Fauzi Murtando, Bu. Silakan untuk Fauzi Murtando disimpulkan bagian OGIF positif dan OGIF negatif. Silakan Fauzi. Untuk OGIF positif dan OGIF negatif. Ya. Untuk OGIF positif itu diambil dari data yang itu data kurang dari F, kurang dari frekuensi itu misalnya datanya kan ini ada
127,5 kan. Nah, misalnya datanya ada 118,5 per 127,5. Nah, itu datanya diambil tuh biasanya datanya diambil tuh yang sahabat 27,5 itu diambil ke data frekuensi ya atau OGIF positif. Untuk OGIF negatif itu diambil dari lebih dari frekuensi. Biasanya itu diambil dari data 1,8 biasanya. Bagaimana Fauzi, sudah selesai? Atau masih ada? Sudah. Sudah? Sudah. Sudah, baik. Bagaimana Bu? Menurut Farhan, Lumayan. kelas tahu. yang diambil tepi kelasnya benar tidak? Agak melenceng dikit betul. Tapi masih lumayan lah Bu. Coba dibenari. Random lagi Bu, ambil dari kelas lain Bu mungkin Bu. Coba Ini dia. tambahkan ya keterangan Fauzi ya. Oke Bu. Siapa? Pilih siapa Bu? Siapa ini? Siapa yang masih perempuan dulu lah. Perempuan. Ada ini Bu, Gita Ada Jantika. Dari Ada kelas yang 12 IPA 3 Bu. ada Gita Jantika, ada ini siapa tadi aku lihat. Kalau Herlin berapa? Herlin. Bentar, Herlin. Ada Bu, masih ada. Masih ada ya. Coba Herlin dulu. Oke, untuk Atau Hah? ya Herlin, nggak Bu? apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Oke. Atau kasih Sinta Adelia kalau nggak ada Herlin. Oke, untuk Herlin silakan untuk di unmute. Herlin Nisa Merdianti, silakan untuk di unmute. Ada tulisan unmute, silakan dipencet. Halo, Herlin. Herlin. Oke, karena tidak ada Herlin, ini, kita ke Sinta. Adelia. Sinta Adelia Violentin. Silakan untuk di unmute. Ada tulisan unmute. Silakan untuk ditekan tulisan unmute-nya. Halo Sinta. Bisa? Iya. Adel? Ada Adel. Tulisan unmute. Kita sudah terhubung dengan Sinta Adelia Violentin, Bu. Silakan untuk Sinta Adelia Violentin Warahmatullahi wabarakatuh. menyimpulkan bagian OGIF positif dan OGIF negatif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu, menentukan OGIF positif dan OGIF negatif itu OGIF positif diambil dari tepi kelas yang di atas 0,5 dan OGIF negatif diambil dari data terkecil di bawah 0,5. Tepi bawah kelas. Menentukan ya. frekuensi. Tepi bawah kelas. Iya, tepi bawah kelas. Kalau menentukan frekuensi dari OGIF positif itu dari nilai frekuensi yang pertama itu dijumlahkan atau ditambahkan, sedangkan OGIF negatif itu jumlah data kelas dikurangkan. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, bagaimana Bu? Terima kasih untuk Sinta Adelia Violentin. Kasih aplaus dulu ya untuk Fauzi Oke. dan Sinta. Terima kasih aplaus. Ya, oke. Cukup ya Farhan ya. Ya Bu, mungkin sudah cukup. Teman-teman sekali lagi jangan lupa untuk mengisi absen di kolom chat Zoom.
Oke. Bagaimana Bu? Selesai Bu? Ya. Ini yang share screen ini Pak Rizwandi kayaknya mau share screen lagu. Nah, mau share screen Pak? Untuk sesi pembelajaran kita sudah selesai ya. Ya. Oke, saya tutup dulu mungkin ya Pak Rizwandi untuk pembelajarannya. Ya. Silakan Ibu Milma untuk Terima kasih anak-anak. Ya, terima kasih Farhan yang telah menjadi moderator pada malam hari ini. Kegiatan kita berlangsung dengan baik. Anak-anakku sekalian ya, kegiatan pada malam hari ini tentu bukan sia-sia. Karena orang yang menuntut ilmu itu selalu dikitari oleh banyak malaikat. Oke, jadi tidak ada ruginya untuk terus belajar dan belajar. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang membuat tabel distribusi frekuensi. Yang tadi langkah-langkahnya sudah disebutkan oleh teman-teman kita ya. Dan itu mungkin kita sudah hafal sekarang. Yaitu mencari range dengan nilai maksimum dan minimum dikurangkan. Kemudian yang kedua mencari banyak kelas dengan menggunakan aturan Stardust yaitu 1 ditambah 3,3 log n. Kemudian mencari panjang kelas. Yang ini membutuhkan analisa yang tepat dari banyak kelas dan sehingga data kelas itu cukup berdistribusi frekuensi watt ya. Hati di sana jangan salah menghitung panjang kelasnya. Nah, di panjang kelas itu kadang-kadang teman-teman itu kebablasan kelebihan gitu ya. Ada beberapa dari hasil ulangan kalian itu Ibu analisa kelebihan yang seharusnya itu panjang kelasnya 7-an gitu ya. Panjang kelasnya 8 karena salah menghitung. Kemudian langkah berikutnya kita menentukan batas kelas. Batas kelas itu ada tepi bawah kelas dan ada tepi atas ya, tepi bawah kurang 0,5. Ini itu untuk kalian membuat tabel, membuat grafik, ya, membuat program dan pola karena itu tepi-tepi kelas itu digunakan. Baik, berikutnya frekuensi. Tadi kata Rozagi di dalam mencari frekuensi itu sangat menguras waktu karena harus mengurutkan data. Ya ada 2 langkah kemarin Ibu tawarkan, silakan jika ingin diurutkan dulu atau ingin diberikan tanda-tanda khusus terkait dengan kelas-kelas yang sudah dibuat ya, data-data yang termasuk dalam kelas yang dibuat. Selanjutnya menentukan OG positif dan OG negatif yang barusan disimpulkan oleh teman kita. Mungkin itu saja pada malam hari ini. Terima kasih luar biasa masih bertahan di kelas room Zoom meeting kita. Berikan skill yang salah dan kepada Allah saya mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Pak Rizwandi ada kata-kata penutup? Saya? Ya Pak. Oh, saya jadi narasumber juga jadi. Aduh. Oke, terima kasih ke Ananda Farhan dengan partner saya Ibu Milma Yasmi. Ya, yang pada malam ini sudah mengkaitkan materi dengan SSK Sekolah Sigap Kependudukan. Ya kebetulan materi itu tadi saya punya ide ketika saya menyaksikan sehingga saya mendukung materi yang disampaikan dengan berbentuk tugas siswa. Sayang siswa itu sudah tidak lagi pada sisi semasa sekarang, yaitu mengambil data situs guru yang berkaitan dengan materi saya yang saya kaitkan dengan materi SSK, yaitu tenaga kerjaan. Tenaga kerjaan itu dimana isinya salah satunya adalah bagaimana peluang atau kesempatan bagi anak-anakku sekalian untuk merebut peluang itu nanti ketika kalian selesai dari SMA 1 rumah kemudian bisa melakukan peluang itu sekecil apa peluang harus kalian rebut. Tidak ada siswa yang tidak mampu, yang ada hanya siswa yang tidak mau.
Jangan takut berprestasi, sesungguhnya prestasi itu suatu saat pasti akan dihargai di negeri yang kita cintai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan untuk berikut ini. Ya. Terima kasih, Han. Oke. Terima kasih Pak Riswandi, terima kasih Ibu Mirma Yasmi. Pak Riswandi mau ditampilkan share screen-nya, Pak? Kayaknya itu udah bisa ya dari sini ya. Bisa, Pak? Bisa, Bisa, Pak. Dari Sony kan host. Nah, Oke, sudah saya pencet itu. Ya, terima kasih juga kepada Pak Riswandi telah menemani ya, Bu Irianti, Bu Marti, Bu Siti. dan ibu yang lainnya, Ibu Siti. Yang telah berkenan ya, terima kasih Ibu Irianti, Bu Marti, Ya, Bu Siti. Bisa, Pak? Halo, Pak Riswandi. Sekalian dan di pendapatan nasional. Di Kabupaten Sleman. Dan perlu saya sampaikan di belakang video ini adalah guru-guru hebat yang membuat video ini sehingga sampai jadi seperti ini. Salah satu yang menampilkan pada malam hari ini, ya. Kalau Baitra jadi mancing ya. Pak Rison, bisa share screen-nya, Pak? Ya, Bisa, Pak? kenapa, An? Videonya bisa ditampilkan? Ya, Belum tampil tuh. Ya, Hah? Pak. Belum ada, Pak. Coba ulang, share screen-nya ulang. ulang.